Kalau Pak Bobi apa yang paling bikin kesel, paling bikin stres ketika lagi di kemacetan? Klakson mungkin ya. Klakson benar, klakson. Iya. Menurut saya klakson itu sangat tidak perlu ya. Tiba-tiba ada di jalan ada pawai angklung ada. Nah, jadi yang dilakukan Biasanya mengumpat, apa tuh biasa kata-katanya? berdebah. Halo Super Friends, kita balik lagi di Super Talks. Ada gue Rio Wicaksono dan juga ada dua tamu gue hari ini yang namanya rhyming nih, namanya rima. Ada Bobby Mandela atau Bob Chow, yang akhirnya saya ketemu sama Mas Bobby nih, senang sekali. Halo Mas. Seorang podcaster Mas ya? Iya. Saya suka dengerin podcastnya. Iya, makasih Mas. Iya. Dan juga ada Egy Hao, jadi ada Bob Chow, ada Egy Hao. Egy ini seorang komika ya. Iya. Nah, ini kan Bobby dan Egy dua-duanya beraktivitas ngomongin kerja itu di sekitaran Jakarta dan sekitarnya lah gitu. Nggak cuma di Jakarta doang, kayak di tempat ini kan Jakarta coret lah ibaratnya ya. Ini Jawa Depok Barat masuk ya? Depok ya? Nah, Ya. Iya. Nah, lu tadi dari rumah ke sini naik apa dan berapa lama? Lu Bob, dari rumah lu di daerah mana ke sini berapa lama naik apa? Saya kebetulan tadi tuh rumah saya di daerah Tangerang Selatan. Cuman tadi saya ada kegiatan di Jakarta Selatan tapi agak ke pusat, ke daerah Majestic. Oke. Nah, dari daerah Majestic ke Sini. daerah Cinere ya ini Iya. ya, Cinere Depok ya dia. Itu kurang lebih menempuh waktu kurang lebih 60 menit Total tuh? total. Dari Majestic ke sini? Yes. Padahal tuh dari Jakarta Selatan ke Cinere Depok yang rada mirip, bukan rada Betul. mirip sih, rada bersinggungan sama Jakarta Selatan. Betul sekali. 60 menit. Karena volume kendaraan masyarakat Jakarta yang datang itu sangat besar sekali ya. Saya Oke. lihat. Terus jadi ada penumpukan juga bottleneck gitu di Oh, beberapa iya. lampu merah. Artinya apa tuh Pak Bobby? Bottleneck itu ini lagunya Agnes Monica. Apa tuh? Yang mana tuh? Kok battling itu. Wah, bisa aja Pak Bobby ya. Bobby ini bercandaan ya memang ya. Bisa aja. Naik apa Bapak Bobby tadi? Saya kebetulan naik motor. Naik motor. Yang lagi dijual 10 juta itu ya? Enggak, Di bukan, sosial media bukan. ya? Itu kemarin Iga Masardi ya, Oh. ngokos nggak beres ya. Oh, iya, saya iya, kebetulan iya. pakai motor tua. Oke. Karena kalau pakai motor tua itu kan jadi saya nggak perlu nambah volume kendaraan yang ada lagi karena motor tuh udah 50 tahun di Indonesia. Sustainable ya? Sustainable. Saya Oke. emang saya suka kayak gitu. Tahun berapa motornya? Tahun 62. 10 juta langsung ke @bobchow aja. Super Tahun friends 62 ya. loh itu. Itu 3 tahun sebelum peristiwa. Nego tipis katanya. 10 juta nego tipis. Kalau Egy tadi dari mana Gi? Lu sebelum ke sini naik apa dan berapa lama? Gua dari Bantar Gebang naik mobil ke sini sekitar 1 jam lebih. 1 jam lebih? 1 jam lebih. Naik mobil? Naik mobil 1 jam. Oke, ketika lu menempuh jarak 1 jam lebih, apa yang lu rasakan ketika di kemacetan? Ya pastinya jengkel sih. Gua pusing aja. Gua kadang-kadang kalau lagi jalan mau ke Jakarta atau kemana terus macet, gua kadang-kadang suka ngumpat aja, ngumpat kayak. Kayak gimana sih ngumpetnya Egy? Coba ngumpetnya di mana sih kalau Ini orang-orang kampung mau ngapain sih di Jakarta? Maksudnya pusing gitu, pusing. Iya. Kayak bersemangat gitu ke kota gitu. Macet kita gitu. Sedangkan lu menuju ke kota tuh muka cemberut ya? Iya. Itulah pentingnya pemerataan dalam pekerjaan ya. Jadi kalau misalnya daerah-daerah satelit di sekitar Jakarta itu ada lapangan pekerjaan yang bagus, saya yakin sekali itu warga di sekitar tidak akan duyun-duyun datang ke ibu kota Jakarta untuk mencari untuk bekerja, Iya. untuk mencari. Oh iya Iya kan? benar. Tapi karena surutnya lapangan pekerjaan Betul. di daerah-daerah satelit itu, jadi mengharuskan orang-orangnya pergi ke Jakarta. Menurut saya sih begitu sih. Jadi salah siapa? Balik lagi, ini si Komo. Iya, karena macet gara-gara dia. Si Komo kan, si Komo lewat. Dia Oke, balik oke, lagi. oke, Gak oke. bisa di ini lagi, emang masih dia. Nah, ini di Jakarta aja gue yakin atau mungkin tadi tuh Bekasi dan sekitarnya gitu ya, pasti sebel kusut ketika lagi macet. Ada apa Pak Bobby? Apa ini? Beras kencur. Oh pantesan. Pantesan Jamu. agak Iya, gimana iya, gitu saya ya. kaget tadi. Iya, Kaget iya. ya. Saya, Itu beras kencur. saya pikir tadi saya pesannya jus nanas. Oh, soalnya. iya. Podcast Lagi ada habis beras kencur emang nggak lagi Iya, habis iya, soalnya iya. lagi habis. Iya, iya. 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 Nah, jadi semua orang pasti sebel ketika ketemu macet. Nah, ini ada studi di Korea Selatan. Wih jauh banget nih. Yoi. Anak UI gak ngapa-ngapain emang? Enggak, kita studinya emang agak jauhan dikit Oh, siap. supaya bisa lebih relevan nih untuk Super Friends di yang lagi nonton nih ya. Jadi ketika lu pergi ke suatu tempat, menghabiskan ini pergi ke tempat kerja, Ya. menghabiskan durasi lebih dari 60 menit atau sejam, itu bisa mempengaruhi kesehatan mental. Surveinya di Korea Selatan begitu. Jadi sebagai orang yang memang lu beraktivitas kerjanya di Jakarta, lu udah sehari-hari ketemu macet, apalagi lu suka beraktivitas di jam-jam sibuk, apakah tadi tuh kayak, wah gue kalau lebih dari 60 menit mental gue terganggu. Relate gak sama lu?
Saya setuju dengan itu. Apalagi 60 menit itu bukan waktu yang sedikit ya. Betul. Untuk saya sendiri di atas motor pun itu lumayan lama bagi saya. Apalagi dengan saudara Egi ini juga 60 menit lebih ya. Iya. Kalau saya lihat dari Bantar Gebang ke sini ya. Betul. Bayangkan betapa banyak pemikiran di 60 menit itu. Dia pasti memikirkan rumah pertama. Iya. Ya kan? Ada cicilan. Habis itu Betul. dia Mas Egi pasti sebel juga ngeliat kok ramai banget sih. Kenapa sih orang-orang kesini? Itu kedua. Itu menghabiskan energi banget. Nah abis itu dari menghabiskan energi itu akhirnya dia mulai nge-tweet atau apa yang nggak jelas. Menurut saya tweet gak jelas dan umpatan netizen itu macet ada andil di situ. Karena nothing to do. Bener gak? Bener. Tapi kalau menurut gua orang Korea terlalu lebay aja. Kenapa harus Korea? Gak ada macet kayak di Ciledug loh. Kalau Ya, kalau mereka dia- stres mungkin bingung, aduh ngapain ya gitu. Kalau warga Indonesia kan Indonesia kenyataannya kan pakai aja, uang, penting ada iya. uang aja kan. Kalau nggak Sama ordal ya? sama ordal, Sama sama, ordal ya. sama Udah, inilah, iya. sama apa nge-tweet kan. Iya Jadi, nge-tweet ya nge-tweet bos gitu-gitu udah selesai udah senang lagi udah langsung. Langsung. Tapi Kita lu nge-tweet aja deh. sadar gak ketika lagi ada di jalanan? Sadar lah, masa kita nggak Ada. sadar. Iya, Mas, bener-bener. kalau kita berkendara kita harus Pasti sadar, harus Mas. sadar. Iya. Lu nggak ketika nggak. lagi berkendara atau lagi ada di jalan, semua orang tuh kayaknya panasan banget. Oh, gampang banget. saya sangat nggak sekali. Bayangkan ya, dengan upah UMR yang tidak seberapa itu, mereka harus dari ujung entah di mana berdesak-desakan. Mas belum pernah kan berdesak-desakan di kereta yang sempit untuk cuman dapat uang seberapa hari itu kan? Itu, wah itu namanya emosi Mas. Kalau ngelihat ada orang lebih kaya tuh bawaannya pengen nampol. Iya. Kok jatuhnya jadi kayak ini ya? Kok jatuhnya jadi sirik ya? Jatuhnya sirik gitu ya? Kiri bilang, Bos. Jatuhnya hilang bos. Kiri Kiri bilang bos. Ini gue bilang. Kiri gue bilang. Nah cuma bener. Menurut gue tekanan dari pekerjaan itu tuh di sini tuh gede banget. Jadi Iya, makanya no wonder kalau misalnya yang di kereta atau yang nggak sengaja kesenggol doang Iya. itu bisa jadi berantem. Mobil, bayangin ya mobil sama mobil kesenggol gitu. Apalagi LJGC ya. Iya. Sesama mobil murah kan kalau ini kan dua-duanya penat gitu. Padahal di Kalau belakangnya misalnya- stikernya Happy Family ya. Tapi ternyata kurang happy ya. Iya. Iya. Stiker Happy Family itu tuh sebenarnya fraud. Ya, soalnya saya pikir dari sebanyak macam stiker family yang menempel di mobil itu, pada akhirnya mobil-mobil itu sering membuat kekacauan juga. Karena Contohnya apa tuh? Contohnya mereka berduyun-duyun misalnya ke puncak. Ya, langsung ketawa dia. Iya. Bener kan? Iya. Buat apa mereka pergi ke puncak berduyun-duyun di hari yang sama yang mereka juga udah tahu persis itu bakal semua Macet. orang bakal kesana macet Ya. gitu. Dan kemungkinan besar ada 30% yang pakai stiker Happy Family bukan ketika di sana Iya, kan. Heavy Ini- Family. Heavy Heavy Family. berat Soalnya ya mereka dia. sukanya Anthrax sama Oh, Megadeth lebih kan. heavy metal ya. Iya. Oh, Nah, iya. iya. Jadi abis itu pas sampai di sana kesenggolan nge-tweet yang Iya. nggak beres atau biasanya nyalain pemerintah ya. Pemerintah juga gak salah ya. Ya kali pemerintah salah, hello. Nggak ada Nggak salah. Gila, Yang salah tuh tuh kita hidup. kita. Kenapa kita hidup di Indonesia? Betul. Tapi kan kita gak bisa milih juga. Bisa milih. Iya sih. Saya juga Iya kalau kan? bisa milih saya juga pengen lahir sebagai keluarga kerajaan di Inggris. Oh pengen. Saya pengennya juga gitu. Iya benar. Saya juga pengennya gitu sih. Iya kan? Profesi juga pasti pengennya gitu. Dia kan Iya. tuh pada ngangguk. Iya. Kalau nggak jadi iya. anaknya Sultan Brunei mungkin ya kan? Soalnya Mungkin. gue belum lama ini ngelihat ada satu video dari Twitter juga, dari X sekarang kan namanya ya. Gue lihat ada sebuah video di mana ada mobil city car berwarna putih Ya. lagi dihabisin sama orang. Ada Di habis orang itu diapain maksudnya? dipukulin mobilnya nih, ditendang-tendangin, Yang- kacanya dihancurin, ada yang pakai helm, wah pokoknya chaos segala macem. Lu mikirnya di Gara-gara- mobil nabrak orang, nyenggol orang gitu kan? Iya. Ternyata enggak. Apa? Dia parkir di pinggir jalan, kaca filmnya super gelap, Iya. dan dia mesum. Oh. Tapi gini, Tapi merugikannya di itu mana? itu fakta kayak gue soalnya Iya, baru iya, lihat iya. beritanya cuma mobil goyang doang gara-gara mobil goyang. Gara-gara Kayak mobil gitu. goyang. Padahal kan Iya. kalau kita positif thinking kan goyang bisa jadi kan emang di dalamnya ada Denny Caknan kan bisa. Iya, goyang. Goyang Iya, dong masih bisa. Lagi muter Megadeth ya kali Iya, ya masa nggak goyang? Iya kan? Iyalah. Iya, benar. Kan? Maksudnya gini, kalau misalkan emang dia ternyata bersalah, kenapa nggak lo giring ke kantor polisi misalnya? Iya, Nggak benar perlu juga. dihancurin Iya, gitu. Dan loh. gue yakin orang yang nyerang itu juga orang yang naik motor. Iya. Karena Dan dia gue nggak bisa yakin- mesum di motor. Nggak bisa. Gue bisa bilang tuh pelampiasan karena ternyata orang tuh pengen meledak di jalanan, Betul. ya kan? Pas ada kesempatan, wah gue bisa nimpe sekali, gue timpe deh sekali. Iya, iya. Iya. Itu adalah contoh yang sangat buruk ya guys. Lu Iya, pernah ngerasa iya. kesel gak? Tiba-tiba lagi macet, panas, Wah. tiba-tiba di depan ada tukang tahu bulat lagi goreng senyum aja. Parah. Ini makin Kok malas lu bisa gara-gara lu. senyum? Parah. Lagi capek banget. Iya. Gue pernah kok ada kejadian waktu itu macet banget nih Iya. di daerah rumah saya ya, di daerah Tangerang Selatan.
Dulu kebetulan jalannya kan emang gak terlalu bagus ya rata-ratanya kecuali. Padahal Pak Bobi ini kecil dari Moangsa loh. Iya dulu kan sama-sama dulu kan saya OB. Kecil Dharma OB Wangsa. saya di situ dulu. Pas udah gede malah pindah ke Tangsel Pindah ya. ke Tangsel. Soalnya Dharma Wangsa kan banjir ya, terkenal banjir. Enggak ya? Enggak ada ya? Gak ada. Cuman jadi pas di jalan kecil itu kita nggak tahu macetnya kenapa, karena tuh biasanya tuh nggak ada macet sama sekali. Dan ternyata itu sopir angkot berhenti beli jamu. Sumpah nih true story, supir angkot turun nggak pakai sendal, cuman dia minum jamu 1 sloki terus dibalik lagi, terus gue dengan ngeliat ini beneran loh dia turun. Dan menurut saya hal-hal seperti itu terjadi ketika dimana orang-orang udah makin stres dan gak tau mau ngapain lagi, tekanan, akhirnya dia udah tidak peduli dengan orang Iya lain. sampai kadang-kadang tuh supir angkot tuh suka maksain ke pinggir tuh. Jadi kanannya satu jalan, satunya di bawah jalan. Iya lagi bener. Iya benar. Gue pernah lagi pesan martabak di klasonin angkot di pinggir jalan kan. Ya mau gak mau gue jadinya naik angkot. Jadi ngikut gue. Jadi ngikut. Itu emang strategi marketing. Iya, mungkin gitu ya. Iya. Iya. Tapi kan tadi orang ada yang marah, pecah di jalan segala macam gitu. Ya kita tahu juga ketika di jalan kemacetan, polusi, panas dan lain-lain itu bikin orang stres kan. Lu pribadi kalau lagi di jalan stresnya gara-gara apa? Ya selain macet pasti kan kondisi biasanya kadang-kadang apa ya, mungkin lagi nggak moodnya soal pekerjaan, soal rumah sih biasanya. Itu yang bikin ganggu sih kadang-kadang. Kebawahnya jadi gampang ke-trigger gitu ya. Iya, atau kadang-kadang orang berkelakuan aneh. Kayak apa tuh orang berkelakuan aneh? Orang pakai jaket kebalik gitu. Oh iya itu asli juga. Kenapa cuma di Indonesia doang ya ada orang pakai jaket kebalik ya? Yang maksudnya kayak begitu cuma begini. Oh iya. Yang punggungnya di sini kan. Iya. Biar kayaknya nggak angin Itu kan sebenarnya cuma as simple. Dia karena mau memang begini, orang Indonesia suka yang kebalik-balik. Iya kan? Bahasanya dibalik-balik. Bahasa dibalik. Oh iya. Inggris gak ada bahasa dibalik-balik. Uyeng bang. Iya, bener. Uyeng bang. Bener, coba bahasa Thailand dibalik gimana? Bisa juga, bisa juga. Bahasa Inggris dibalik kayak ribet, apalagi bahasa Thailand. Makanya. Iya. Oh makanya ya. Kalau Pak Bobi apa yang paling bikin kesel, paling bikin stres ketika lagi di kemacetan? Klakson mungkin ya? Klakson benar, klakson Iya. sih. Menurut saya klakson itu sangat tidak perlu ya. Karena sebagai masyarakat kan kita kan diajarin dari dulu kan tenggang rasa ya waktu SD ya. Dan pada saat itu tuh kita tuh bisa melihat situasi di masyarakat itu yang bikin kita kesel adalah ketidaksabaran dan Iya. Klakson. Dan Klakson. klaksonnya kadang-kadang gak merdu tau Nggak gak? merdu. Yang Iya, kakinya iya. mau habis gitu kayak. Iya, Nah, sembar-sembar yang paling gitu. sebel adalah ini tau Gitu, gak? gitu. Gue paling sebel banget itu adalah ketika saya lagi lampu merah, habis itu lampunya belum hijau, pas kuning tuh belakang udah tinin udah gitu. Iya. Menurut saya itu gak perlu lah. Iya, Karena iya. kita juga tahu kok, siapapun tahu ketika lampu hijau ya jalan. Betul. Gitu loh. Tapi ketika, Tapi bisa jadi harus positif sih mas. gimana nih? Siapa tahu kalau emang dia abis Emergency kan? Abis servis aki. Jadi dia mau ngetes aja sebenarnya. Bisa. Habis dimatiin dulu gitu ya. Iya benar-benar. Bisa Sampai juga. ngetes lagi di Bisa kemacetan. Bisa juga. Atau emang Cuman itu pamer benar aja. sih, soalnya kelihatan banget kayak kalau suka nontonin apa namanya Vrindavan itu tuh yang Indian street food. Iya. Merhatiin nggak backsoundnya selalu orang ngelakson ting 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 gitu. Iya, iya. Nah, saya beberapa waktu lalu sempat pergi ke daerah namanya Bangkok di Thailand. Itu pack juga, macet juga. Tapi Agak saya mirip sama Jakarta tuh ya agak mirip, kemacetannya ya. sangat mirip, tipis lah. Cuman saya nggak mendengar klakson. Nah, saya Karena di sana santai semua kan orang-orang. Sans pertama mungkin Sans. Karena Kalau di sini Megadeth, mobil goyangnya dengan Megadeth, di sana mungkin Bob Marley ya. Kayaknya di sana Bob apa Marley, aja? Kaca Fire mungkin ya, gitu-gitu. Mati Tapi Syahu Mati gitu ya. Syahu tumbuh 1000. Iya, Nah, habis itu Iya. menurut saya orang Thailand itu juga budayanya lebih kuat ya. Saya melihat tidak banyak orang, ada yang ngerokok sembarangan, cuman saya melihat di sana orang ngerokok di tempatnya segala macam, sangat bertentangan sama yang di Jakarta. Di Jakarta kalian bisa melihat orang merokok di motor. Di motor. Di motor. Sedangkan Padahal gak ada enak-enak itu ya. Pertama nggak enak, yang kedua itu ada saya nggak tahu ya, kalau Mas Rio mungkin nggak pernah mengalami ini. Kalau saya pernah kebakaran jenggot for real Mas. Iya. Oh, oke. Jadi baranya, Bukan itu- hiperbola nih ya. ini beneran enggak. ya? Ini baranya ke jenggot saya. Terus karenanya adanya oksigen penuh kan, ini angin kan, jadinya nyala Mas. Saya pernah. Oh gitu. Serius. Literally Serius, kebakaran literally, jenggot. iya. Pernah saya di arteri Pondok Indah dekat Oh. Tarsan Studio kejadiannya. Terus akhirnya diapain, di fire extinguisher atau Blanwir datang. Datang ya? Blanwir Iya, datang iya, iya. langsung. Saya langsung dimasas. Oh, sama damkar. Sama damkar. Iya. Ketika lo lagi stres di jalan, apakah mempengaruhi mood lo ketika datang ke tempat kerja atau tempat aktivitas Oh lo? banget, saya pas jalan ke sini macet banget. Saya sebenarnya males banget.
Tapi ternyata Super Talks membuat mood lu naik lagi. Ternyata Betul. habis saya seisep segala macam langsung wah bagus banget. Bagus. Lu pernah gak saking misalnya lu udah janjian di tempat yang mungkin lu udah tahu kayak ini pasti macet nih daerahnya. Wah. Lu bela-belain berangkat pagi atau bahkan subuh. Pernah gak? Pernah banget. Tempatnya namanya sekolah ya. Kalau saya dulu namanya. Iya. Ya jadi sekolah saya Datang tuh ke sekolah aja udah cemberut ya Pak Bobi. Iya, Ya? jadi ketika saya mau menuntut ilmu pun itu saya udah, waduh ini macet nih. Jadi saya dulu waktu sekolah berangkat jam Padahal setengah belum enam. nyetir tuh ya? Belum, setengah enam. Saya harus naik angkot dulu, 2 kali angkot, 1 kali angkot, 1 kali bis. Habis itu saya mesti jalan ngelewatin sekolah yang gak suka sama sekolah saya. Lu Gi pernah Gi sampai bela-belain segitunya ngasih spare waktu. Bahkan ternyata ketika lo kasih spare waktu yang banyak juga pun tetap telat. Iya, lu Sering, bantar gebang sering kan ya? itu. Sering banget, Sering kayak gitu, macet banget kan sering sana. banget. Karena gua pun di Bekasi juga salah satu kota yang lumayan sering macet juga. Jadi dari kota sendirinya aja udah macet. Belum pas Belum ke Jakarta Lu lewat ya. Cikampek berarti ya? Enggak, lewat Kalimalang. Oh, lewat Oke. Kalimalang. Mau jam berapa juga rame Itu tuh kan ya. Kalimalang, Malang itu karena nasib pengendara di nasib, situ iya. sebenarnya. Iya. Nasib warga di situ Iya, kan. Karena Malang Malang itu di banget. Jawa Timur. Dulu ya. namanya betul. soalnya Joy River waktu zaman Belanda. Joy River ya. Iya. Namanya jadi per dulu. Ya sekarang pas udah ini jadi Kalimalang. Jadi Kalimalang. Jadi sedih ya. Sedih. Iya. Lu pernah spare waktu berapa jam dan tetap telat waktu itu Gi? Gua pernah 2 jam. 2 jam. Wah, Tetap 2 telat. 2 jam. Iya, 2 jam itu nonton Airbud udah kelar. Iya. Tadi Iya. Lord of the Rings belum kelar. Ball of Dance kecuali nonton Lord of the Ring masih. Iya, oke. iya, iya. Iya, udah spare waktu segitu masih Tetap tetap telat. tetap ini. Karena Ketika- random Jakarta tuh macetnya. Iya. Lu udah memperkirakan 2 jam nih misalkan tiba-tiba di jalan ada sesuatu yang tidak terduga, Iya. truk kebalik Wah. atau apa. Itu yang bikin lu tadinya 2 jam yang lu pikir cukup jadi tiba-tiba enggak ada di kan? jalan ada pawai angklung ada. Nah. Kadang-kadang Pawai angklung. ada apa ini ya? Oh ada pawai angklung. Ngapain dipawain sih Pawai angklung? angklung lu nggak ada pawai Nggak, angklung. ngapain dipawain? Ya mereka kan bawa angklung nih banyak. Sebenarnya mereka jalan kan berat ya Pak ya. Iya. Jadi kan mereka juga bisa kencang jalannya. Terus kan karena mereka mengandalkan audio dan ketepatan Iya. nadanya, mereka tuh harus bayangin nih, dia tuh harus jalan konsen berat terus dia harus mikirin nada. Iya. Jadi jalannya pelan. Mau nggak mau mobil di belakang jalannya pelan dong. Karena mereka kan Iya. segede besar-besar ini, mereka agak Lagunya pawai. Take On Me lagi kan? Tapi kalau Ding, 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 betul, ding, 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 nah gitu kan. iya. Nah abis itu orang pengen ngelakson kan nggak sopan. Oh, iya, Maksudnya ini orang lagi nyari kerja, lagi nyari nafkah gitu. Apalagi loh. kadang-kadang juga kasihan orang-orang yang suka pawai angklung kan suka disangka tawuran. Iya karena pakai Kok batik bawa kan. bambu kamu. Oh, bawa Kok tawuran dong? Padahal tawuran pakai batik. Batik gue mau tawuran nggak ada orang ngegeneralin kayak begitu nggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada ya, enggak ada orang. Zaman kayak- Singosari orang kayak pada pakai batik bambu, gitu. iya, kayak gitu. batik awan Batik sama enggak. batik apa Enggak, gitu. enggak. Ketika tadi nyampe ke tempatnya, terus lo telat, padahal lo udah spare tadi misalkan katakanlah Egi 2 jam nih Gi. Kan kalau lo pakai alasan kayak aduh sorry telat ya, itu kan ya elah bos. Ya udah, Jarang bisa nih jadi gue alasan. Jakarta telat kan. Betul. Jakarta macet kan udah ya ilah. Apa alasan yang biasa lo bilang ketika sampai ke suatu tempat dan lo telat? Dan memang sebenarnya emang karena macet. Apa Tadi ya? pawai angklung. Ngomong ke klien gitu, maaf pak, tadi saya ada pawai angklung lewat. Iya pasti alasan-alasan yang aneh sih. Mungkin kayak bannya bocor atau yang hal lain sih. Di alasannya. reject mulu sama taksi online. Nah, itu juga itu. Sering karena apalagi kalau arah balik juga kadang-kadang kan orang-orang tuh males banget tuh orang yang dari Jakarta ke Bekasi karena macetnya pol-polan. Ya. Jadi banyak yang ngeluh. Makanya Gitu. itu cara mengantisipasinya saya selalu pakai kalau kemana-mana pakai motor tua mas. Hmm. Kalau motor tua Kenapa tuh tuh? alasannya banyak. Oke. Oh, iya. Nah, sedangkan Pak Bobi pernah alasan tantenya meninggal. Iya. Betul. Udah meninggal beneran sih. Itu juga lebih diutamakan sama motor baru. Oh yang tua duluan aja silakan. Iya Gitu. benar. Oh, iya. Itu true story lo Super Friends. Pernah dipakai alasan itu. Mana jalan yang lo hindari ketika beraktivitas ke tempat kerja atau ke tempat aktivitas lah gitu. Mana jalan yang kayak wah gue kalau lewat sini gue gak akan mau. Ada nggak? Apa ya? Kalau mungkin yang paling sering gue rasain sih Matupang tuh. Iya benar. Iya. Simatupang saya setuju sih. Simatupang. Apalagi yang arah dari Antam mau balik. Terus mau ke arah siang-siang tuh Iya. dari Antam. Terutama hari Sabtu Hari ya. Sabtu. Iya. Waduh. Sampai Ciandakako sampai Fatmawati lah. Iya, Itu iya. lumayan chaos. Dan ketika kita ada opsi jalan bebas hambatan, kita terhambat di jalan bebas hambatan tersebut. Jadi jalan bebas hambatan tapi terhambat. Iya jadi soalnya bebas hambatan cuma ada di Monopoli doang ini. Kartu Iya. bebas hambatan. Karena Iya, iya, kadang-kadang sekarang ya kita ngomongin jalan tol nih Hmm. sekarang. Itu kan suatu pilihan gimana kita menghindari macet ya. Tapi sekarang jalan tol tuh udah macet terus.
Dan bahkan kadang-kadang jalan tol lebih macet dibanding jalan protokol biasa. Itu yang terjadi di Jalan Simatupang dan di Tol Jor. Itu gue ngerasain banget. Iya kan? Gue sering banget tuh. Gue ngerasa kayaknya lewat tol lebih cepat. Ternyata lewat tol malah lebih Iya, malah lebih lambat. Kalau Pak Bobi apa nih? Pak sih. Kalau saya sih lebih ke ini jalanan apa? Mau ke arah Ciledug itu. Cipulir. Cipulir Itu saya nggak suka suasananya pertama. Jam berapapun nih ya? Jam berapapun dia. Malam juga soalnya ada pasar. Karena malam pasar. Pasar lama segala macam. Terus kalau siang. Suasananya kenapa Pak Bobi nggak suka? Suasananya terlalu chaos menurut saya. Kayak karena banyak yang nawar juga ya. Apa? Iya banyak yang nawar. Banyak yang nawar. Kalau nawar kan kita udah cabut tapi nungguin dulu. Bisa. Itu chaosnya tuh menurut saya nggak ngerti ya. Itu sepanjang jalan orang usaha. Parkiran nggak ada. Habis itu angkot masih banyak dan kendaraan angkutan umumnya juga menurut saya lumayan agak tanda kutip bandel dan nggak bandel lah. Dan itu menurut saya jadi chaos banget. Karena patokan chaos adalah ketika motor juga nggak gerak. Iya betul. Ketika di tengah kemacetan nih Pak Bobi kan sebagai tadi pengendara motor tua. Yang dilakukan ketika macet apa selain ngecek busi? Enggak, saya enggak ngecek busi. Oh enggak ya? Lebih ke kopling gitu. Okay. Karena kalau di tahun motor tahun dulu ya, tahun 60-an, tahun 70-an itu tuh mereka ngedesain motor tidak untuk macet. Karena pada saat itu volume kendaraan belum banyak. Jadi ketika kita megang kopling, kalau lagi macet itu kadang-kadang koplingnya jalan, Mas. Jadi itu panas koplingnya. Enggak jalan. Jadi pas kita masuk gigi 1, kita gini harusnya enggak jalan, dia tetap jalan. Tetap jalan. Anda bayangkan, saya harus jalan di depan saya ada motor dan mobil juga kan. Nah, jadi itu agak tricky. Jadi yang dilakukan ketika lagi macet adalah panik. Panik dulu pertama. Panik, abis itu tidak ada pilihan. Abis itu biasanya mengumpat sama seperti saudara Egy. Saya juga mengumpat. Apa tuh biasa kata-katanya? Berdebah. Berdebah. Wah ini lebih lebih berpendidikan sih. KBBI, ngumpat aja KBBI. Berdebah. Kalau enggak dasar kalian bajingan. Bajingan. Sambil ngeludahin ya. Cucu gitu yang kena. Yang denger langsung aduh. Iya. Tapi selebihnya sih saya cuma dalam hati aja sih. Soalnya saya selalu mendoakan siapapun itu supaya mereka lebih bagus kehidupannya di kemudian harinya. Karena kalau mereka kehidupannya lebih bagus dan perekonomiannya bagus, gak ada yang marah-marah. Gak ada yang marah-marah dan mereka pasti gak fight di jalanan pada hari itu kan. Jadi pada WFH semua, pada ongkang-ongkang kaki, passive income. Jadi kalau passive income ongkang-ongkang kaki di rumah kayak gitu. Ongkang-ongkang kaki. Iya. Jadi apa hari? Mungkin rata-rata jadi gamers lah. Iya gamer. Sport ya. Ya kalau Aye sih suka ya kalau jadi gamers ya. Tergantung kalau you gimana. Saya suka. Kalau Aye sih suka jadi gamer. Enak. Tapi Aye sih nggak pernah tuh nyobain yang kayak angkot gitu. Aye nggak tahu ya. Kayak siapa ya? Kayak gitu kayak siapa ya? Saya cuma niruin Rano Karno. Si ngomong begitu tuh. Lo biasa ngapain Ki kalau lagi di tengah kemacetan? Stuck gitu? Kalau gue karena gue stand up comedian, gue tuh kadang-kadang juga dipakai cara jadi untuk mikirin jadi bahan banyak tuh ya. Bahan banyak gitu-gitu. Terus Cipadu bahan banyak. Kan tadi cuma Iya benar. Ya biasanya gitu sih. Jadi materi. Kadang-kadang gue lebih banyak nyanyi sih karena gue selalu dengerin lagu. Biasanya gitu. Iya. Apa Kenny G? Ya, ada liriknya banget tuh. Ada banget liriknya Kenny G. Apa aja sih sebenarnya? Tapi benar sih. Saya juga kadang-kadang nyanyi di motor, di mobil. Yang lucu sih kalau saya nyanyi di motor. Karena saya lumayan agak don't care ya terhadap sekitar. Jadi kanan kiri kayak, wah apaan nih? Iya ngeliat kayak, wah apaan nih gitu. Tapi apalagi kayak lampu merah Depok enak kan ada lagunya. Ada lagunya. Iya. Itu bagus. Yang diusahakan kan itu tuh selain lagu juga sekarang transportasi publik. Betul. Yang dimana kan tujuannya bisa memangkas jarak tempuh kita menuju ke tempat aktivitas. Nah, lu tipe yang memakai transportasi publik atau tetap menggunakan kendaraan pribadi? Saya sangat memakai transportasi publik dan pribadi dengan balance. Jadi ketika kayak saya tahu nih ke daerah yang super macet, saya pasti pakai publik. Karena saya belum punya sopir, jadi saya pakai driver online. Entah itu pakai mobil atau pakai motor. Sopir pun juga tetap naik motor tua kan? Iya pasti harus. Saya minimal kalau Gojek juga BSA. Saya M20 tahun 55 itu minimal. Minimal iya. Habis itu ketika itu saya juga suka pakai ini MRT. Misalnya dari Lebak Bulus kalau ke daerah pusat suka naik MRT terus sambung online atau naik KRL. Dan di situ kita bisa merasakan bagaimana desak-desakan rakyat. Iya betul. Nah, dan kalau kita tidur bisa sambil diri. Bisa sambil diri. Terus kita bisa ngeliat ada yang stres tuh nggak kita doang. Kita depresi bareng-bareng. Brotherhoodnya kerasa. Kerasa banget Mas. Jadi kita tuh ngerasa nggak kehilangan gitu loh. Terus pernah kita ngerasain kadang-kadang kita tatap-tatapan sama orang nih. Kita nyium bau. Lu nyium bau. Kita tatap-tatapan kita tahu orangnya siapa.
Itu Jadi ada ngalis doang yang penuh doang. arti. Iya. Iya. Kalau di KRL sering kayak gitu tuh. Iya. KRL desek-desekan gitu-gitu. Jadi, Sama ngelihat satpam capek ditanya orang sih. Iya, benar. Satpam capek banget kayaknya ditanya orang mulu ya. padahal kan salah satu pekerjaannya dia ditanya kan. Iya, benar. Masalahnya jadi GR dia loh. Benar. Gue pernah ke KRL terus ngelewatin depan satpam gitu. Tiba-tiba satpamnya ngerasa langsung ngomong sendiri. Oh mas naik itu aja lah. Kata gue Siapa yang nanya? Mas yang dia pakai AirPod. Oh, Dia pakai AirPod itu. sebenarnya dia ngobrol sama yang lain. Ngobrol sama yang lain. Iya. Lu kendaraan pribadi atau kendaraan umum? Gue lebih banyak pribadinya tapi Pribadi. umum juga sering. Gue Tergantung tujuannya. tergantung kali ya? tujuannya sama tempatnya di mana sih. Ya, Gitu. dan menurut saya transportasi umum sekarang juga udah lumayan bagus ya. Bagus. Maksudnya kayak tadi MRT, Iya. ada KRL, habis itu saya nggak pernah naik sih, cuman katanya ada feeder ya. Dari feeder juga udah bagus, angkot-angkot juga udah bagus, tapi emang kayak di Bekasi, Depok itu masih ada angkot-angkot yang zaman dulu ya. Ya masih kan? ada. Oke. Balik lagi soal kemacetan. Ketika lo terbuang waktu tadi katakanlah 1 jam untuk menghadapi kemacetan dalam seminggu 5 hari kerja, berarti ada 5 jam. Mungkin lo berangkat sejam, pulang sejam. Jadi sehari 2 jam. Kali 5 berarti ada 10 jam. Spare waktu yang mungkin bisa lo gunakan ketika lo tidak terkena kemacetan. Akan lo pakai buat apa? Tidur. Tidur. Iya sih. Tidur. Sehari Tidur. tidur. Sekarang tuh tidur tuh adalah mahal, Mas. Nah gini aja deh. Lo kan udah enak banget nih sama kemacetan. Iya. Udah jenuh banget. Betul. Refreshnya ngapain? Aduh pengen refreshing nih. Biasanya ngapain seorang Egy nih? Untuk di jalannya atau kalau Ya, udah lo di kan rumah? misalkan udah penat seminggu, Iya. kerja, kena macet mulu. Nah biasa mungkin weekend ada waktu kosong, refreshingnya ngapain? Mancing. Mancing. Nah ini. Mancing. Nah, Mancing itu. Apa Galatama atau ini? Iya Galatama, tapi paling favorit tuh di sawah. Bener. Apa? Snackhead? Gabus Oh, gitu-gitu. Gabus. Ya gitu-gitu. Karena ya udah kita nggak denger klakson, Betul. nggak ngobrol. Nggak ngobrol. Ngobrol juga capek sebenarnya kan. Iya. Bener-bener. Kita Orang ngobrol, cuman iya. kita sama alam, sama ngeliatin benang tuh kalau goyang tarik. Betul. Kalau enggak. Nah ini kan Pak Bobi ini juga sering mancing nih Pak Egy. Oh iya. Dia sering mancing bahkan sampai ke luar-luar kota, touring segala macam. Iya. Nah Serius mas, mancing mas? Iya, kebetulan pekerjaan. Lebih ke pekerjaan ya. ketika lu macet di Jakarta tadi kan lu sebel ya. Lu mengumpat dan lain-lain kan. Ketika lu lagi touring nih Pak Bobi nih. Lagi misalkan trip mancing. Dan lagi di luar kota. Mungkin ada macetnya juga. Betul. Daerah. Hmm. Apakah lu sebel ketika kena macet di Jakarta? Enggak. Atau bahkan nggak ada sebel-sebelnya? Enggak, karena menurut pengalaman saya ya, macet yang ngelebihin Jakarta tuh cuman ke arah Canggu doang. Yang di jalan lurusan itu tuh. Iya. Yang ke arah Jalan Pantai Raya Canggu. Brawo, di jalan Raya Canggu yang ke arah Di Bali, Pantai Brawo ya. tuh kan ada yang kayak perempatan bukan perempatan tuh, ada 2 kali 3 kali kan tuh sampai lu ke main lari. Nah, itu arah itu doang yang menurut saya macetnya lebih dari Jakarta. Selebihnya kalau lu udah pernah Jakarta dan ngelewatin itu, macet di semua daerah di Indonesia nothing. Apa yang bikin lu nggak sekesel itu? Pemandangannya kah? Pemandangan iya kan. Udaranya Pemandangan kah? kalau nah bedanya kenapa kalau di Canggu sama Iya. di Jakarta ini. Kalau di Canggu, lu macet di Canggu macet banget. Pemandangannya at least lu masih bisa melihat orang-orang yang berparas enak untuk dilihat. Benar gak? Benar. Tapi separah-parahnya berapa lama sih macetnya kalau di tempat-tempat di luar Jakarta gitu? Waktu itu saya pernah ya di daerah Makassar. Terus saya dijemput untuk ke venue itu, mau dijemput terus dia minta maaf, "Sorry Bang, ini Macet banget banget." nih." Terus ternyata cuma 20 menit. Itu udah macet banget. Udah macet banget. Dan menurut saya, "Oh, ini macet. Iya, ini macet banget nih." Terus saya bilang, "Kalau di Jakarta sini bukan macet. Ini apa? Ini ngantri doang." Iya. Ini Atau ngantri bahkan doang. ketika lo pergi ke suatu tempat dan jarak tempuhnya 20 menit itu tuh kayak rasanya cepet. Betul. Iya kan untuk di Jakarta Karena ya. gue pas saya ketika saya Oh, iya. mencoba 20 menit itu, saya merasa ini cepat. Tapi bagi mereka itu lambat. Jakarta paling parah sih. Dan menurut saya Jakarta tuh parah juga ada beberapa dari masyarakat dan saya nggak bilang ini pembiaran ya. Karena sebagai contoh nih di daerah Tanah Kusir itu tuh hampir setiap hari itu ada pemotor yang melawan arah. Karena tuh one way. Dan itu mereka kan ngelewatin polsek. Betul. Bayangin setiap hari mereka ngelewatin polsek. Si helm juga lagi. Si helm Alias nggak pakai pakai. helm. Iya. Terus mereka ngelawan arah. Iya. Polsek di situ, saya pernah melihat polsek di situ melakukan suatu tindakan berapa kali lah dalam setahun. Jadi sebenarnya sebagai kacamata lugu saya dan yang sangat nggak tahu apa-apa tentang ini, tapi logikanya kalau misalnya anggota dari kepolisian naruh tempat di pojokan, di tempat mereka bakal melanggar, saya yakin tidak akan terjadi pelanggaran. Walaupun macet, bikin sebel, bikin lo stres. Lebih stres mana? Macet-macetan
pulang pergi ke tempat aktivitas atau 24 jam nganggur? Ya mendingan capek lah daripada nganggur, gimana sih lu ya. Iya. Nganggur itu capek. Nganggur itu juga capek mikir tau kalau nganggur. Capek mikir, capek dengerin omongan orang tua. Iya, bener. Pacar juga mungkin ngomel tuh ya kalau nganggur ya. Iya Kan? Ini kita berhubungan sama kemacetan yang dimana lo mau gak mau ketemu kemacetan karena lo memperjuangkan rupiah kan. Betul. Nah kira-kira macet ini ada solusinya gak sih Gi? Solusinya Menurut tuh Jakarta harus kena meteor. Karena ada beberapa orang emang demen motoran aja, Iya. nggak kerja tapi ya udah motoran. Keluar aja udah ya. Atau ya udah jalan-jalan aja kan gitu sebenarnya. Meteor, oke. Solusi dari Agi meteor. Pak Bobby apa? Kalau saya sih balik lagi pengendalian diri ya. Oh iya. Sedap. Heeh. Bagus. Masa motor aja dikendalikan, diri sendiri juga Iya, dikendalikan. karena kalau diri bisa dikendalikan, menurut saya EQ dan EQ-nya itu pasti akan berkembang dan ketika lagi di jalanan lebih tertib. Dan Iya. ketika ada friksi juga kayak dret. Wah ya gak apa-apa mas, aman. Oh, pas saya asuransi kok, Asuransi aman. kok aman. Oh iya, aman Oh, iya, siap aman, gitu. aman. Hati-hati, Mas, Alangkah ya. baiknya gak kalau kayak gitu. Oh, Jadi iya. gak ada yang klakson-klakson. Iya. Itu balik lagi ke Betul. diri kita sendiri. Berarti di 2000 berapa tuh kita bisa mencapai tahap itu tuh Pak Bobby? Gak lama lagi lah, 2093. Oh, 2093, cuma kita kiamat 2070. Nggak, tapi kayak sekarang deh. Orang-orang kayak ganjil genap sekarang. Tetap macet. Dulu ada 3-in-1, inget? Tetap macet. Karena kenapa? Karena sekarang lu punya duit 5 juta aja lu bisa bawa motor. Iya. Yoi, bahkan kurang kali. Mobil. Iya, 5 udah juta ada bisa DP. Motor mah gak nyampe sejuta juga bisa lo bawa pulang. Di dekat rumah saya nih Pak Rio ya, di daerah Tangerang Selatan. Saya kan banyak ada kayak tempat-tempat jualan motor leasing-leasing gitu kan yang di pinggir jalan ya. Terus motornya jejerin gitu kan. DP 500.000, DP Bisa bawa pulang. sejuta, DP 2 juta. Tahu nggak kemarin ada yang membuat saya lumayan wow, Apa tuh? nggak pakai DP, KTP doang. Waduh, itu Gila, bahaya tuh. Ya kan? Bahaya. Dan saya yakin banget pengendara motor di Indonesia ini nggak semuanya punya SIM. Dan Iya. sekali punya SIM, belum tentu SIM-nya benar. Ya kan? Belum tentu emang beneran kita pakai Ngetes langsung. ngetes langsung. Iya, Kan iya. kalau lu ngetes SIM kan lu harus bisa Willy. Benar. Tapi kan ya apapun kondisinya ya, orang tetap keluar karena kan emang mencari rupiah nih. Mencari nafkah. Benar. Bahkan gak cuma ratusan orang, jutaan orang Iya. yang dalam kondisi seperti itu. Nah, apa yang mau lo sampaikan ke Super Friends yang juga pejuang rupiah, yang mencari nafkah setiap hari macet-macetan dengan segala kondisi perjalanannya, apa yang pengen lo sampaikan? Buat kalian semua yang berjuang di jalanan, pejuang rupiah dan semuanya itu tetap semangat. Ingat keluarga di rumah menanti dan token listrik itu penting. Jadi mau bos kalian marah kayak apapun, ingat token listrik guys. Gak ada listrik, internet mati, up hidup kalian. Jadi mendingan tetap bersabar, tetap kerja keras dan raihlah impian kalian. Egi, Oh dari gua buat teman-teman para pejuang rupiah yang selalu kemana-mana di jalan dan nikmatin macet-macetan, tinggal jadi orang yang terima aja dan harus ngerti. Kalau yang punya kebutuhan, yang butuh duit bukan cuma lu. Jadi tolong mainin klaksonnya, mainin santai dikit. Iya. Kadang-kadang Jangan merasa lu yang paling penting gitu Iya, untuk duluan. yang Jangan. paling penting tetap pejabat kan? Tetap Betul. dong. Kan mereka punya hak kuat dong untuk misalnya lagi macet terus mereka totot di tengah kemacetan yang sangat intens dan gak bisa kemana-mana. Tapi Betul. pejabat kita tuh harus kita kasih jalan guys. Kasih jalan. Namanya pejabat harus kita hargai. Iya, Mereka benar. itu adalah mewakili kita. Suara kita diwakili oleh mereka. Jadi kalau mereka di jalan kasih aja jalannya. Saya tahu kalian sebel, cuman namanya pejabat bro. Iya. Bisa apa bro? Oke, Super Friends stay tune terus. Lo bisa lihat episode yang lainnya juga di YouTube channelnya dan juga podcastnya Super Talks. Nantikan juga Super Talks episode berikutnya karena kita akan menghadirkan tamu-tamu dan juga narasumber yang seru-seru lagi pastinya. Jadi sampai ketemu lagi di Super Talks. Nama gue Rio Wicaksono, Bapak Bob Chow, dan juga Bapak Egi Hao. Dadah. Bye. Dadah.